Negaraku Indonesia. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian negara Indonesia. Pengertian negara Indonesia bisa dikaji melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian negara Indonesia bisa dilihat dari sudut bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Istilah negara kesatuan itu mengandung makna bahwa susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara atau negara bagian. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dengan bentuk pemerintahan seperti itu, negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Fungsi negara Indonesia. A. Pendapat para ahli mengenai fungsi negara. Fungsi negara diartikan sebagai tugas daripada organisasi negara, yaitu untuk apa negara itu diadakan. Perancis pada abad ke-16 memperkenalkan 5 fungsi negara, yaitu A. Fungsi diplomatik, yaitu fungsi yang berkaitan dengan hubungan internasional yang dijalin oleh suatu negara. B. Fungsi defensi, yaitu fungsi pertahanan. C. Fungsi finansi, yaitu fungsi guna kesejahteraan. D. Fungsi justice, yaitu fungsi peradilan atau kekuasaan kehakiman. E. Fungsi polisi, yaitu fungsi untuk menjaga keamanan. Kelima fungsi di atas dibuat ketika Perancis dikuasai oleh pemerintahan yang absolut dan otoriter. Dengan demikian fungsi tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi zaman sekarang. John Locke membagi fungsi negara ke dalam 3 fungsi, yaitu A. Fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. B. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan dan pemerintahan, termasuk di dalamnya fungsi untuk mengadili. C. Fungsi federatif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan urusan luar negeri, urusan perang dan damai. Adapun menurut Montesquieu, fungsi negara terdiri atas A. Fungsi legislatif, yaitu fungsi membentuk peraturan perundang-undangan. B. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. C. Fungsi yudikatif, yaitu fungsi untuk mengawasi agar semua peraturan perundang-undangan dipatuhi dalam berbagai kehidupan. Setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi pokok atau mutlak. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan penertiban. B. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. C. Pertahanan. D. Menegakkan keadilan. B. Fungsi negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara pun berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia dengan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. B. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen pasal 33 ayat dan 34. C. Mencerdaskan seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur lebih lanjut dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
D. Aktif melaksanakan ketertiban dunia. Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OPEC. Faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. 1. Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan makna dari ketiga faktor tersebut. A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir setelah melihat adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuan diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. B. Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pancasila dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. C. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi alat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. 2. Arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini dunia tengah memasuki suatu era yang disebut era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga tengah melalui globalisasi. Dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Salah satu cara terbaik untuk menangkal pengaruh globalisasi adalah dengan memperkokoh keutuhan negara. Artinya, kita harus bersatu untuk menangkal atau mencegah seluruh dampak negatif globalisasi. Kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menangkal dampak negatif tersebut. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perilaku rukun di lingkungan rumah. Misalnya, A. Rukun dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya rukun dengan saudara. B. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. C. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 2. Perilaku rukun di lingkungan sekolah. Misalnya, A. Rukun dengan teman. B. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Menghormati guru. E. Saling tolong dan saling berbagi dengan teman. 3. Perilaku rukun di masyarakat. Misalnya, A. Saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. B. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. C. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. D. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. E. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 4. Perilaku rukun dalam kehidupan bangsa dan negara. Misalnya, A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. E. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. 5. Perilaku yang harus dihindari yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa antara lain. Perselisihan antar suku atau agama. Pelanggaran hukum. Perebutan kekuasaan. Sikap egois. Dendam. Iri hati. Kurangnya toleransi. 1. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan. A. Dalam kehidupan di rumah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rukun dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya rukun dengan saudara. 2. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.
4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. B. Dalam kehidupan di rumah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rukun dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya rukun dengan saudara. 2. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. C. Dalam kehidupan di masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. 2. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. 3. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. 5. Menghormati dan menghargai hak orang lain. D. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya sebagai berikut. 1. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. 3. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. 5. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. 2. Perilaku yang harus dihindari yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Berikut kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan adalah: A. Perselisihan antar suku bangsa atau agama. B. Pelanggaran hukum. C. Perebutan kekuasaan. D. Tindakan sewenang-wenang. E. Rasa dendam dan iri hati. F. Pergaulan bebas. G. Kurangnya toleransi. H. Mementingkan diri sendiri. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Rasa bangga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga sebagai anak Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang buatan Indonesia, cinta tanah air Indonesia, rela berkorban untuk bangsa Indonesia, dan berusaha membangun bangsa Indonesia. 1. Menggunakan barang buatan Indonesia. Setiap tahun jumlah barang-barang buatan Indonesia yang terjual di luar negeri semakin meningkat. Jika bangsa lain saja mau menggunakan barang-barang buatan bangsa Indonesia, kita tentu merasa sangat bangga. Jadi, cintai dan gunakanlah produksi bangsa kita sendiri. 2. Mencintai kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan berbagai kebudayaan. Selain tampil di negara sendiri, kebudayaan kita juga berkali-kali tampil di luar negeri. Kita tentu bangga karena kesenian dan kebudayaan bangsa kita mendapatkan apresiasi yang baik di luar negeri. 3. Usaha membangun bangsa. Untuk membangun bangsa, kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Usaha membangun bangsa harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan bersikap ramah, jujur, sopan, disiplin, serta bekerja dengan giat dan penuh semangat. 4. Mengenang dan berterima kasih pada jasa pahlawan. Bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga berjuang agar merdeka dari penjajahan. Banyak sekali pejuang yang gugur untuk memperjuangkan dan membela tanah air. Mereka rela berjuang mengorbankan harta dan nyawa. Semangat juang mereka harus kita miliki, yaitu pantang menyerah. 5. Melestarikan budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia seringkali diapresiasi di luar negeri. Namun, kita sebagai pemilik budaya itu sendiri jangan lengah dan mudah merasa puas. Sebab budaya yang kita punya harus terus dilestarikan.